jajaran Satreskrim Polres Bantul mengungkap kasus pembunuhan seorang gadis yang terjadi pada September tahun lalu. Polisi menangkap seorang pemuda pelaku pembunuhan yang tak lain adalah kekasih korban. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait adanya seorang perempuan yang sudah lama tidak terlihat, tetapi motor dan ponselnya masih dipakai kekasihnya. Sementara keluarga mengaku masih berkomunikasi dengan korban lewat ponsel. Setelah diperiksa polisi, pelaku akhirnya mengakui bahwa dia membunuh korban sejak September lalu di rumah kontrakannya di Dusun Sabdodadi, Bantul. Untuk menutupi jejak, pelaku membawa jasad korban ke rumahnya dan disimpan di lemari selama 6 bulan hingga jadi kerangka. Kejadian pada tanggal 25 September 2024 atau tahun lalu, dan ketika membunuh dengan cara mencekik, takut atau panik yang akhirnya korban itu ditinggal begitu saja. Di sini pelaku statusnya ngontrak di rumah ini bersama keluarga. Di bulan November kontraknya habis, sudah bersih-bersih. Di bulan Desember, kurang lebih di bulan Desember, pelaku ini membawa korban ke arah Kaliurang, di mana waktu menemukan, ketika menemukan korban sudah tinggal kerangka. Yang di Kaliurang itu membersihkan tulang-tulang yang kemudian sama pelaku disimpan di rumahnya di Kretek. Menurut polisi, pelaku membunuh korban karena cekcok setelah korban memasak bakso goreng hingga gosong. Polisi juga menyatakan pelaku mengelabui keluarga korban dengan mengaktifkan nomor ponsel korban agar terkesan korban masih hidup. Kini pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat hilang beberapa bulan seorang gadis di Bantul, Yogyakarta. Ya, pemirsa, kita masih dengan informasi yang sama, di mana terkait dengan CEO Danantara, Rosan Roslani mengumumkan susunan lengkap daftar pengurus Danantara. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dipercaya sebagai Dewan Pengarah Danantara. Rosa menyampaikan, sosok yang dipilih dalam struktur kepengurusan Danantara tak hanya memiliki pengalaman di bidangnya, tapi juga berintegritas. Ada nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menjadi Dewan Pengarah Danantara. Di jajaran Dewan Penasihat diisi figur-figur internasional. Kemudian ada Ketua PPATK, KPK, BPK, BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara. Boleh kita beri apresiasi. Karena Danantara ini adalah suatu investasi negara yang sangat-sangat besar, dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas. Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan, karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Anda masih di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. 28 pemain Timnas Indonesia bertekad bangkit dan optimis jelang laga sengit tersebut. Para pemain inti berlatih dan mendapat pengarahan langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Seluruh pemain mengikuti latihan termasuk Sandy Walsh dan Ole Ramani yang sebelumnya berhalangan pada latihan perdana. Miss Hilgers dipastikan absen dalam pertandingan melawan Bahrain karena cedera pangkal paha. Bergabungnya Sandy dan Ole membuat total 28 pemain siap menghadapi Bahrain. Iya, makanya dia masalah belum kecolek, dia jauh dia dari yang jagain.